mengenai konsep dasar penelitian survei, Kerngiller memaparkan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada, dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data baik berupa informasi, pendapat, atau karakteristik dari sekelompok responden yang representatif terhadap penelitian tersebut. Untuk dapat membedakan penelitian survei dengan penelitian lainnya, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari penelitian survei. Di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepadanya berupa kuesioner atau juga berdasarkan pertanyaan lisan berupa wawancara. Yang ketiga, sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampel relatif banyak sebanding dengan populasi. Dan yang terakhir, penarikan data dilakukan dalam tatanan yang natural dan apa adanya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Responden tidak boleh mengemukakan tanggapannya dalam lingkungan asing yang tidak nyaman atau akrab dengan dirinya. Adapun manfaat dari penelitian survei, yang pertama, bila survei melalui data seluler atau Google Form, biaya pengeluaran lebih sedikit dibandingkan dengan survei berbasis kertas. Yang kedua, analisis data lebih nyaman dan ekstensif. Dan yang terakhir, membuat responden menjawab pertanyaan survei dengan jujur, karena metode ini aman serta terjaga untuk tanggapan dari tiap responden. Di sini terdapat 7 langkah dalam menyusun penelitian yang menggunakan metode survei. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Yang kedua, menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Yang ketiga, pengambilan sampel. Yang keempat, pembuatan kuesioner dan instrumen-instrumen. Yang kelima, pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara. Yang keenam, pengolahan data, dan yang terakhir ada analisis dan laporan. Oke, selanjutnya itu di sini ada jenis penelitian survei terbagi menjadi 3 menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Rochim tahun 2006 terbagi menjadi 2. Yang pertama kuesioner dan yang kedua adalah wawancara. Nah, selanjutnya itu menurut Yusuf tahun 2011 terbagi menjadi 5. Yang pertama itu survei di waktu tertentu atau sesekali. Terus yang kedua itu survei rentang waktu, survei yang mengikuti tren masa kini, survei mengenai kelompok populasi, dan yang terakhir survei yang dilakukan terhadap suatu sampel. Nah, yang terakhir itu survei menurut Zulnaidi tahun 2007 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kelembagaan, selanjutnya kemasyarakatan, dan survei analisis jabatan atau pekerjaan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Pasti suatu kegiatan itu memiliki suatu tujuan. Yang di sini pertama itu ada penjagaan atau eksplorasi, deskripsi mengenai fenomena tertentu, penjelasan mengenai hubungan suatu variabel tertentu, sebagai evaluasi suatu variabel, sebagai prediksi terkait fenomena atau variabel tertentu, dan yang terakhir, penjelasan yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan penelitian survei. Di sini terbagi menjadi 5 kelebihan. Yang pertama, survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah. Yang keempat, tidak dibatasi oleh batasan geografis, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama survei yang dilakukan secara daring. Nah, yang terakhir itu, survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder seperti arsip, data pemerintah, berita, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada kekurangan penelitian survei, yang dimana ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, yang pertama itu ada variabel independen penelitian survei tidak dapat dimanipulasi, jadi data diambil secara murni. Nah, yang kedua itu pemilihan kata-kata pada perumusan pertanyaan kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Yang terakhir, beberapa penelitian survei menjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden yang menurun.
Baik, yang selanjutnya ada teknik pengambilan sampel penelitian survei. Yang pertama, kita harus merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Yang kedua, kita harus menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Setelah itu, kita harus mengambil sampel dan pembuatan kuesioner dan instrumen-instrumen. Langkah kelima yaitu pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancara. Yang keenam adalah kita akan melakukan pengolahan data, dan yang terakhir setelah kita melakukan pengolahan data, kita harus menganalisis dan membuat laporan. Selanjutnya di sini ada beberapa instrumen penelitian survei. Dalam penelitian survei ada 3 instrumen umum guna membantu pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner, yaitu untuk memperoleh data-data secara faktual. Yang kedua, skala. Data yang diperoleh nantinya akan diberi sifat konseptual. Dan yang ketiga, ada tes, yaitu pernyataan yang diajukan sudah memiliki standarisasi dan norma yang berlaku terhadap jenis-jenis tes yang digunakan. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif dari hasil survei sering dilaporkan dalam bentuk tabulasi frekuensi dan presentase. Statistik deskriptif ini adalah angka yang mengikhtisarkan data. Di samping penggunaan frekuensi dan presentase, hasil survei juga sering dilaporkan dalam bentuk rata-rata atau mean dan ukuran tendensi sentral. Yang selanjutnya ada analisis korelasional. Peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pertanyaan-pertanyaan penting dengan menggunakan teknik-teknik korelasional untuk menganalisa hubungan-hubungan antar variabel. Yang terakhir ada analisis ketepatan estimasi sampel. Tipe ketiga analisis data yang mungkin dapat dilakukan dalam penelitian survei adalah analisis terhadap presisi atau akurasi hasil-hasil penelitian yang diambil dari sampel. Saya akan menjelaskan satu jurnal yang membahas tentang metode penelitian survei. Nah, di sini ada jurnal yang berjudul Sikap Masyarakat Surabaya terhadap Program Acara Facebookers di Antv. Jadi, dalam jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Nah, jadi metode yang digunakan juga ini menggunakan teknik wawancara dan kuesioner dengan menggunakan 100 responden. Di sini dalam abstrak juga dijelaskan terkait tentang rangkuman yang ada di jurnal ini. Jadi, dalam jurnal ini peneliti meneliti tentang sikap masyarakat Surabaya dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan kognitif menggunakan teori elemen keberhasilan. Nah, dalam pendahuluannya juga dijelaskan tentang komponen-komponen serta tanggapan masyarakat, lalu tentang sampling yang digunakan. Kita lanjut ke metode penelitian. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, dalam jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan objek masyarakat Surabaya berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama ada berdomisili di wilayah kota Surabaya, pernah menonton program acara Facebookers maksimal 3 bulan terakhir, dan berumur 13 sampai 40 tahun. Nah, di jurnal ini juga menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu multi-stage cluster random sampling, karena susah mendapatkan kerangka sampel yang menonton Facebooker di Surabaya. Di sini menggunakan 100 sampel. Nah, kita lanjut ke analisis data. Jika ditinjau dari komponen kognitif, dalam hasil penelitian ini terdapat 45 orang yang merespon positif dan 10 orang yang merespon negatif pada acara tersebut. Selanjutnya, jika ditinjau dari komponen
afektif. Di sini hasilnya ini terdapat 53 orang cenderung bersikap positif terhadap acara tersebut, sedangkan 41 orang memiliki sikap netral dan 6 orang memiliki sikap negatif dalam acara Facebookers di Antv. Selanjutnya dalam komponen konaktif, di sini dijelaskan hasilnya sebanyak 49 responden memiliki sikap positif, 43 orang memiliki sikap netral, dan 8 orang memiliki sikap negatif. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya, dari 100 sampel yang digunakan dengan rentang usia 13 sampai 40 tahun yang merupakan masyarakat Surabaya mempunyai sikap positif yang ditinjau, yaitu positif kognitif, afektif, dan konaktif terhadap program acara Facebookers di Antv. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini ada salah satu jurnal yang membahas tentang pengaruh gaya belajar dan kecerdasan logika matematika terhadap prestasi belajar matematika. Nah, di sini ada strukturnya, yaitu abstrak. Abstrak ini membahas tentang gambaran secara umum apa saja yang dibahas dalam artikel tersebut. Nah, yang pertama ini ada tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh gaya belajar dan kecerdasan logika matematika terhadap prestasi belajar matematika di Kecamatan Jatinegara. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa sampel, yaitu 60 sampel, dan metode survei yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Nah, di sini juga ada hasil uji validitas dan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan gaya belajar dan kecerdasan logika matematika secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. Nah, di sini pokoknya membahas tentang gambaran secara umumnya. Untuk lebih detailnya itu kita akan scroll ke bawah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini membahas tentang ilmu-ilmu atau teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan judul dari jurnal tersebut. Nah, di sini ada pengertian dari pendidikan menurut Supriyanti. Lalu yang selanjutnya ada tentang tingkat pendidikan seseorang yang memberi pengaruh terhadap kemungkinan seseorang tersebut menjadi pengangguran. Nah, di sini juga dijelaskan dari beberapa tokoh. Lalu di sini juga menyinggung tentang pemecahan masalah matematika. Tentu ini berhubungan dengan judul dari jurnal tersebut, yaitu pengaruh gaya belajar dan kecerdasan logika matematika terhadap prestasi belajar matematika. Lalu di sini juga membahas tentang kecerdasan logika. Nah, di sini dikaitkan dengan tes IQ, yaitu Intelligent Quotient. Nah, di sini pada paragraf 4 juga berhubungan dengan judul, yaitu pengaruh gaya belajar dan kecerdasan logika. Jadi IQ ini berhubungan dengan kecerdasan logika. Nah, setelah itu masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Dan metode survei yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu peneliti mengambil sampel secara acak. Nah, adapun instrumen yang digunakan adalah berupa penyebaran kuesioner, lalu memberikan tes, dan juga yang terakhir adalah dari nilai UTS. Jadi di sini menggunakan 3 instrumen, yaitu berupa tes, yaitu berupa kuesioner, dan yang terakhir adalah nilai UTS. Nah, di sini juga ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasannya ini disajikan dalam bentuk tabel.
Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini menggunakan uji Bartlett. Di sini menjelaskan tentang bagaimana peneliti tersebut memperoleh data, mengolah data. Biasanya pada penelitian kuantitatif ini menggunakan aplikasi bernama SPSS ataupun Ministep. Nah, sehingga pada akhirnya akan didapatkan sebuah kesimpulan. Maka di sini kita dapat mendapatkan kesimpulan, yaitu maka kesimpulan yang diperoleh melalui analisis statistik secara empirik terbukti bahwa gaya belajar dan kecerdasan logika matematika berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa ada hubungannya antara gaya belajar dan kecerdasan logika. Nah, jangan lupa juga pada saat kita membuat artikel atau jurnal, kita harus melampirkan daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber atau rujukan mana yang kita gunakan untuk membuat artikel kita. Mungkin segitu saja contohnya. Terima kasih.